Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila, NIM 204101010012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dan metode penghitungan pendapatan nasional mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pengertian dan ruang lingkup pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Secara sederhana, pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional beragam, antara lain produk domestik bruto, produk nasional bruto, serta produk nasional neto. Apa sih produk domestik bruto? Yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam negara dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk negara tersebut. Perhitungan domestik bruto dengan cara pengeluaran membedakan pembelanjaan yang dilakukan dalam perekonomian kepada 5 komponen, yaitu pengeluaran konsumsi yang meliputi perbelanjaan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, pengeluaran investasi, perubahan dalam stok, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran atau gross national product adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang diukur dengan satuan uang. Produk nasional bruto perhitungannya menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara tersebut. Kemudian ada pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan atau net national product. Di dalam NNP ini atau produk nasional neto ada unsur yang disebut pajak tidak langsung atau indirect business taxes. Pajak tidak langsung ini mempunyai akibat mempertinggi harga jual. Contoh pajak tidak langsung ini adalah pajak-pajak penjualan, semisal bandrol rokok atau pajak tontonan dan sebagainya. Jelas bahwa pajak tidak langsung ini ditinjau dari sudut pendapatan nasional, hanya mempertinggi harga jual saja. Kemudian ada pendapatan perorangan. Langkah pertama dalam menghitung pendapatan perorangan adalah mengeluarkan atau mengurangkan unsur-unsur yang tidak termasuk di dalam NI, tetapi tidak diterima oleh rumah tangga. Contohnya, yang pertama adalah keuntungan perusahaan yang menggambarkan pendapatan bagi perusahaan. Yang kedua adalah kontribusi-kontribusi untuk jaminan sosial yang dibayarkan dari pendapatan seseorang rumah tangga sehingga dikeluarkan dari PI. Yang ketiga adalah bunga neto yang tidak dibayarkan kepada individu atau rumah tangga sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam PI. Langkah selanjutnya adalah menambahkan pendapatan yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga, tetapi belum dimasukkan ke dalam definisi GNP, NNP, atau GDP. Nah, metode penghitungannya yaitu jumlah nilai pengeluaran yang dibelanjakan oleh sektor-sektor rumah tangga, bisnis, dan pemerintah, serta sektor perdagangan luar negeri jika perekonomian bersifat terbuka, yakni terdapat kegiatan ekspor X dan impor M. Melakukan ekonomi di sektor rumah tangga adalah perorangan atau rumah tangga. Pelaku di sektor bisnis adalah perusahaan-perusahaan. Adapun pelaku di sektor pemerintah ialah pemerintah pusat negara yang bersangkutan. Pengeluaran agregat sektor rumah tangga tercermin dari pengeluaran konsumsi masyarakat atau penduduk, yakni bagian dari pendapatan yang tidak ditabung. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.